Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, atas semua kebaikan yang kita rasakan, kemudahan di dalam melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita atau yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang mungkin sering kita abai dan tidak menganggapnya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa melaksanakan kebaikan, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan alasan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi kemudahan di dalam melaksanakan, kemudahan melanjutkan kebaikan yang sudah dilaksanakan, itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Yang sekali lagi sering kita anggap ini bukan sebuah kenikmatan. Karena sesungguhnya banyak dari kita yang memandang bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang nampak. Yang nampak karena kita selalu berpikir bahwasanya sesuatu yang baik itu adalah ukurannya materi. Ukurannya adalah materi. Sehingga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, tidak terasa itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebalikannya, saat kita melakukan kemungkaran, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hidup kita nyaman-nyaman saja, kita merasa bahwasanya kemungkaran yang kita lakukan selama ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Padahal itu sesungguhnya adalah istidraj. Itu sesungguhnya adalah diulu-ulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang makan riba lalu hidupnya nyaman-nyaman saja gitu. Seorang yang mencuri harta kekayaan orang lain lalu dia aman dari hukuman atau tertangkap oleh KPK, oleh polisi, lalu menganggap apa yang dilakukannya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, Allah akan memudahkan Pak Polisi untuk menangkap dirinya. Nah, ini adalah alasan-alasan yang setan bisikkan ke dalam hati-hati mereka agar terus melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga antum sekalian bahwasanya dengan kehidupan kita yang mungkin tidak kaya, yang mungkin kita tidak senyaman atau sebanyak materinya dari orang-orang yang tidak rajin beribadah kepada Allah, tidak rajin sholat, tidak rajin puasa Senin Kamis, tidak rajin hadir ke majelis-majelis taklim, ya walaupun kehidupan kita biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak semua orang berikan kepada kita, yaitu kemudahan bisa melaksanakan ibadah, bisa melakukan kebaikan, termasuk rutin bisa mengadakan kajian, rutin menghadiri majelis ilmu, yang mana dengan apa yang kita lakukan itu maka sesungguhnya kita telah menghidupkan
Agama Allah Subhanahu wa taala yang di zaman kita ini tentu sangat langka. Ya, sangat langka. Sedikit sekali orang yang mau meluangkan waktunya, ya, mengeluarkan hartanya untuk menghidup-hidupkan kajian-kajian ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan rasa syukur itu tidak lenyap dalam diri kita, baik dengan lisan kita yang selalu mengucap dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, ataupun hati kita yang semakin cinta, semakin ridho, semakin qanaah ya, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan juga perbuatan kita di anggota tubuh kita yang semakin menunjukkan akan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan beberapa fikih pemahaman dari sirah perjalanan hidup Nabi yang telah kita bahas. Dalam hal ini masih berkutat pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ya, atau perang Hudaybiyah, tidak ada perang. Kita mengambil faedah dari kasusnya Abu Jandal bin Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, yang dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perjanjian telah ditetapkan, yang baru saja perjanjian ditetapkan, dia datang kepada Nabi dan kaum muslimin untuk bergabung dengan mereka. Setelah dia mengucapkan Islam, menyatakan keislamannya, kemudian dia bergabung dengan kaum muslimin, tapi kemudian diserahkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik. Serahkan karena isi perjanjian yang mengharuskan demikian. Jika ada orang-orang dari Mekah atau yang selama ini hidup bersama orang-orang musyrikin di Mekah, walaupun dia sudah Islam, kemudian dia ingin bergabung dengan saudara muslimnya di komunitas mereka, maka harus dikembalikan. Sementara kalau ada dari orang Madinah yang ingin bergabung ke Mekah, ke orang-orang Mekah, maka tidak perlu dikembalikan. Kedatangan Abu Jandal bin Suhail setelah penetapan perjanjian ini mengharuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya, ya mengembalikannya, karena ini konsekuensi dari perjanjian itu, walaupun terasa sangat berat. Maka di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita sekalian tentang komitmen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang telah diteken dalam perjanjian itu. Komitmen Nabi SAW untuk menepati kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Maka ini adalah sebuah teladan bagi kita sekalian agar juga demikian. Kita sebagai seorang Islam harus komitmen dengan janji yang telah kita tetapkan, atau kesepakatan yang telah kita kesepakati dengan orang yang bersepakat dengan kita, baik sesama muslim ataupun dengan orang kafir. Ya, dengan orang kafir. Harus kita tepati. Jadi seorang muslim itu orang yang tidak melanggar janji. Orang yang tidak mudah untuk memutuskan kesepakatan. Seorang muslim atau seorang mukmin itu bukanlah orang-orang yang mempunyai sifat seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Yang Nabi SAW mengatakan di antara tanda-tanda orang munafik itu, selain apabila dia berbicara, dia suka berdusta, mereka juga idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, bersepakat, mereka mengkhianati. Ya, mereka mengingkari janjinya, menyalahi kesepakatannya. Disampaikan itu kepada kita sekalian tentang sifat-sifat orang munafik, untuk menunjukkan kepada kita sekalian agar komitmen dengan Islam yang telah dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini kesepakatan Hudaybiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun berat mengembalikan saudara seimannya Abu Jandal bin Suhail bin Amr radhiyallahu an,
di hadapan para sahabat-sahabat yang lainnya yang saat itu terasa sangat berat perjanjian ini karena secara zahirnya adalah seperti merugikan kaum muslimin. Rasa kecewa tentu bertambah-tambah ketika ada saudara muslimnya yang butuh pertolongan, sementara mereka di hadapannya tidak mampu untuk menolongnya karena dibatasi adanya perjanjian itu. Maka semakin berat itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini komitmen menunjukkan kepada semuanya bila mana seorang muslim itu adalah orang yang komitmen dengan kesepakatan yang dibuatnya. Sekalipun tampak berat. Jadi dalam kondisi ringan atau berat, tetap perjanjian itu harus ditunaikan, harus menepati perjanjiannya, harus menepati kesepakatan itu. Tidak akan melanggarnya, sekalipun sulit. Sekali lagi, sekalipun sulit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah pentingnya untuk menepati bagi seorang muslim janjinya. Jangan sampai dia memutuskan atau melanggar janjinya, melanggar kesepakatannya. Baik dalam kondisi yang mudah ataupun dalam kondisi yang sulit. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, yang menunaikan janji-janji mereka, yang menunaikan sumpah-sumpah mereka, menunaikan kesepakatan yang mereka buat di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang menepati perjanjiannya dengan Allah. Janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yanqudunal mitsaq. Dan mereka tidak melanggar perjanjian itu. Bandingkan Pak Asyrul Muslimin, bandingkan dengan keadaan kita. Ya, bandingkan dengan keadaan kita baik secara individu ataupun bernegara. Mudah sekali di antara kita ini yang melanggar janji, melanggar kesepakatan. Apalagi jika perkara itu merugikan dirinya. Nampak merugikan dirinya, maka cepat sekali dia berkilah, ya, membuat banyak alasan untuk mengingkari perjanjian itu, baik dalam tingkat pribadi ataupun kelompok atau bahkan seluruh negara. Kita orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yang mengaku mencintai dan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Seringkali kita menyalahi apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya dicontoh dalam bentuk-bentuk bagaimana bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat, dengan puasa, ya, dengan zakat, dengan haji, gitu. Tapi tidak dengan kemasyarakatannya. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah teladan bagi kita untuk semua keadaannya. Allah Subhanahu Wa Taala utus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jenis kita manusia yang bisa dilihat, bisa didengar, bergaul dengan kita sekalian itu. Agar kita bisa mencontoh dalam keadaan hari-harinya, bukan hanya saat sholatnya saja, tetapi dalam interaksi dengan sesamanya juga bagian dari contoh teladan dan landasan di dalam beragama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah orang yang komitmen dengan janjinya sekalipun sangat berat, ya sangat berat harus membiarkan atau menyerahkan umatnya, salah satu dari umatnya atau saudara muslimnya. Selain itu juga di hadapan para sahabat yang merasa perjanjian ini merugikan mereka. Nggak populer sama sekali sikap Rasulullah SAW ini. Tapi beliau tetap teguh dengan perjanjian itu dan melaksanakannya, ya, tanpa ada sedikit pun mimpi atau keinginan untuk
mengkhianati atau melanggar perjanjian itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya dengan mempelajari sirah ini bisa menjadikan kita lebih bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya bagaimana kita berhubungan dengan Allah, tapi juga bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat kita, termasuk dengan orang-orang kafir, ya, dengan orang-orang kafir. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini, ya karena masih hangat, belum lama perjanjian diadakan yang nampak sangat merugikan kaum muslimin, ditambah lagi dengan sedihnya mereka tidak bisa menolong saudara muslim yang datang kepada mereka untuk bergabung. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan tahalul, melaksanakan menyembelih hewan korban. Tapi karena perasaan para sahabat yang kurang nyaman dengan perjanjian itu, maka mereka ogah-ogahan, rasanya agak malas, berat untuk mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Maka kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda, menemui istrinya yaitu Ummu Salamah, mengeluh atau menceritakan apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Ummu Salamah menyarankan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jenengan keluar saja, nggak usah banyak ngomong. Jenengan keluar saja, panggil orang untuk mencukur rambut kepala jenengan. Kemudian sembelihlah hewan korban jenengan. Dan saran itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan memanggil salah satu sahabat agar mencukur rambut beliau, cukur kundul rambut beliau. Setelah itu beliau pegang hewan korbannya dan beliau sembelih. Melihat akan hal itu, maka para sahabat kemudian mereka bersegera mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saling mencukur rambut-rambut mereka dan juga saling menyembelih hewan-hewan mereka. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita sekalian betapa pentingnya qudwah hasanah. Betapa pentingnya keteladanan. Ya, keteladanan yang baik dibandingkan seruan ataupun ucapan. Jadi pengaruh teladan itu lebih besar. Ya, pengaruh teladan yang orang lihat itu lebih besar daripada pengaruh ucapan yang mereka dengar. Ini sebuah pelajaran bagi kita, mungkin orang tua, bagi kita guru atau dai. Jadi perhatikanlah bagaimana ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat. Mereka karena perjanjian yang telah disepakati, mereka tahu itu kemudian beratnya, sedihnya mereka tidak bisa menolong saudara muslimnya itu. Mereka kemudian agak malas untuk melaksanakan itu. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak banyak bicara, kemudian melakukan, maka kemudian mereka segera melakukannya. Sekali lagi itu menunjukkan pengaruh yang besar keteladanan dibandingkan seruan ataupun ucapan yang diucapkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan uswatun hasanah, suri teladan yang hasanah, yang baik. Diman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya dalam keadaan beriman kepada dan hari akhir. Jadi Allah menerangkan tentang keteladanan. Karena pengaruh keteladanan itu lebih besar pengaruhnya dibandingkan ucapan. Ada kata-kata satu keteladanan
yang diteladankan jauh 1000 kali lebih berpengaruh daripada 1000 kata-kata. Rasanya kok tidak salah. Ya, rasanya tidak salah. Seringkali orang ketika diperintah, ketika diomongin dan sebagainya merasa digurui. Sehingga mereka tidak melaksanakan. Tapi ketika seorang memberikan contoh yang baik, maka orang itu mengikutinya. Karena tidak merasa digurui. Karena tidak merasa dia telah mengikuti seseorang yang mungkin dia gengsi. Nah, ini juga sekali lagi patut untuk kita pertimbangkan di dalam mempengaruhi anak-anak kita untuk lebih baik ya sebagai orang tua, sebagai guru atau sebagai dai. Sebagai dai. Apalagi kita tahu bahwasanya dengan omongan-omongan, ajakan-ajakan itu menjadikan mereka kayaknya berat untuk mengikutinya. Nah, lebih baik kita berikan contoh yang baik, perilaku kita yang baik. Ya, tak lupa juga mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Maka jangan lupakan ketika kita tidak mampu lagi untuk mengatakan kepada saudara kita, katakanlah yang paling mudah kita mengajak mereka sholat atau mereka mengajak sholat berjamaah atau mengajak ngaji, gitu. Bolak-balik tak ajak. Ya mungkin karena hanya diajak, tidak memberikan keteladanan. Ya. Artinya apa? Orang kadang melihat, nah mesti sampai yang diri ngaji bolak-balik, perilaku ini sampai nyuci bodonan. Tidak ada terkadang mereka. Adapun perubahan penampilan dan sebagainya, mereka anggap itu adalah identitas kelompok saja. Apalagi kelompoknya sudah diomongin kelompok yang nggak benar gitu. Ya malah berat lagi. Jadi Pak, kalau kita lebih mengedepankan tentang keteladanan, baik pada keluarga, waktunya sholat kita segera sholat, tidak menunda-nunda gitu. Doa ngaji juga ngaji, ketika kita sudah sergap ngaji, dengan tetangga juga baik, gitu ya. Dengan orang-orang yang mungkin menyalahi kita juga baik, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengikutinya. Kalaupun mengikutinya, mereka tidak merasa untuk karena mengikuti kita. Ya, tiba-tiba teman kita itu celonone cingkrang. Nah, gitu. Coba kalau sampai yang ngomong itu haram, itu celana begitu, itu neraka gitu. Apa mereka akan mau? Enggak mau. Gitu. Enggak akan mau gitu. Apalagi itu sudah dianggap sebuah identitas, sebuah kelompok yang sudah dikonotasikan jelek. Tiba-tiba orang-orang yang mengatakan dakwah ini begini. Tiba-tiba ketika selesai sholat tidak salaman. Tidak salaman. Tiba-tiba kita dapati celonanya cingkrang. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pengaruh keteladanan itu sungguh sangat besar. Makanya dakwah itu juga tidak melulu dengan kata-kata, tapi juga dengan hal keadaan kita. Ada dakwah bil qaul, ada dakwah ya bil lisan gitu kan, ada dakwah bil hal dengan perilaku contoh yang baik yang kita tampilkan, bukan karena kita ingin ditiru dan bukan karena kita melakukan seperti itu semata-mata untuk mereka, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mengikuti itu adalah bonus dan sebagainya. Atau itu bisa juga menjadi motivasi bagi kita ya, berharap dengan kita melakukan hal seperti itu contoh dan kita mendapatkan jariahnya, ya, mendapatkan jariahnya. Nah, kadang kita tidak sabar, kita hanya ngotot saja, ya menampilkan, menyalakan dan sebagainya, gitu. Yang mana orang-orang mungkin berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana istri yang salehah itu. Istri yang baik bukan semata-mata sebagai pelengkap seorang laki-laki, tapi juga dia bisa memberikan kenyamanan saat seorang laki-laki atau suaminya merasa gundah gulana. Ya seperti yang terjadi juga jauh-jauh sebelum itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika awal mula Nabi SAW gemetar, takut gitu. Awal-awal turun wahyu ketemu malaikat Jibril.
Gimana sih Khadijah? Dan kondisi yang kalut seperti ini juga saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa diabaikan oleh para sahabat. Omongan ini tidak begitu didengar oleh para sahabat. Maka Ummu Salamah istrinya memberikan solusi yang baik, ya, menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan jalan keluar. Karena seringkali kadang-kadang orang yang sedih sulit untuk mengeluarkan ide-idenya yang cemerlang. Ya, ketika orang panik, orang sedih, sulit sekali untuk keluar ide-ide yang baik, ya, yang bisa dilakukan. Tapi dengan ketenangan seorang istri, ya, maka keluarlah dari istri yang menenteramkan, menenangkan. Inilah pentingnya istri, ya. Sehingga carilah istri, Mas. Bahkan ada seorang sahabat, salah satu sahabat, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud kalau nggak salah itu, kalau seandainya umurku itu tinggal 3 hari, ya, maka aku akan tetap mencari istri. Ya. Kalau usiaku tinggal 3 hari, gitu, dan saya nggak punya istri, maka saya akan segera cari istri. Gitu. Ya, karena banyak kebaikan yang akan didapatkan dengan berumah tangga. Di antaranya adalah ini, ya, saat kita sedih, saat kita kalut, gitu, ada orang yang bisa memberikan hiburan, ya, ada orang yang bisa memberikan peringatan, mencontohkan, mengajari dan sebagainya. Ini ya, bagi laki-laki tentu sebuah ketenangan, gitu. Ada yang menenangkan jiwa-jiwa kita. Kemudian, khonifillah rahimani wa rahimakumullah, adanya metode motivasi di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah dijelaskan terdahulu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang mencukur rambut kepalanya pelontos, gundul, yang mendoakan sampai 3 kali. Ya, beliau mendoakan sampai 3 kali. Yakni Rasulullah SAW mengatakan yarhamullahul muhallikina. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mencukur gundul rambut kepalanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mencukur gundul kepalanya. Itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sementara para sahabat ada yang gundul pelontos, ada yang sekedar dipotong rambutnya seperti banyak orang yang melakukannya saat tahallul pada haji ataupun umroh. Ya, tidak semua gundul. Tapi Rasulullah SAW mendoakan yarhamullahul muhallikina, semoga Allah merahmati orang yang mencukur gundul. Ketika para sahabat wal muqassirina ya Rasulullah, dan orang-orang yang memotong pendek rambutnya Rasulullah, Rasulullah tetap mengucapkan yarhamullahul muhallikina. Hingga sampai 3 kali baru wal muqassirina. Jadi ini adalah metode motivasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita ambil sebuah pelajaran. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang mencukur gundul kepalanya saat tahallul. Ya, keutamaan dibandingkan mencukur pendek. Dan beliau ulang-ulang doa itu sampai 3 kali, baru yang ketiganya beliau mendoakan sekali untuk orang yang memotong pendek. Maknanya apa? Maknanya adalah dorongan, anjuran, motivasi agar mencukur gundul rambut kepala kita ini ketika kita melaksanakan umroh, melaksanakan ihram, ya, ketika tahallul, di dalam pelaksanaan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, ya, dipanggil untuk menjadi tamu Allah, bisa hadir di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan di tanah suci sana, ya, sholat di depan Ka'bah, yang melaksanakan haji ataupun umroh, maka kita ingat-ingat tentang keutamaan ini, ya.
Dalam urusan dunia saja kita memotivasi diri kita untuk semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam urusan dunia, semestinya atau seharusnya dalam urusan akhirat kita juga berusaha untuk meraih sesempurna mungkin, ya sesempurna mungkin mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Beberapa kali saya ingatkan ketika mengimami, ya termasuk kemarin waktu sholat Jumat gitu, yang orang ogah-ogahan maju ke depan shaf pertama gitu. Nah, kita ingatkan akan hal ini. Ya, dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarru akhiruha, sebaik-baik safnya laki-laki itu di depan dan seburuk-buruknya itu di belakang. Kita ingatkan dalam urusan dunia saja kita ingin mendapatkan sesempurna mungkin, sebaik-baik mungkin. Kalau dagang ya sebanyak-banyak badinya, ketika panen ya sebanyak-banyak hasil panennya. Masa dalam urusan akhirat kita sing penting oleh ganjaran, sing penting ogak dosa. Nah ini kan kita tidak mementingkan akhirat. Jadi menunjukkan kita tidak mementingkan akhirat, tapi mementingkan dunia. Padahal kita tahu wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada permulaan yang di dunia. Nah, mari kita buktikan. Ya, kalau kita lebih mementingkan akhirat. Bukan hanya saat kita sedang mengerjakan urusan-urusan dunia, ketika adzan kita tinggalkan segera, tapi juga saat kita berada di masjid, sebisa mungkin kita cari tempat atau shaf yang paling depan, karena itulah yang terbaik. Rasulullah SAW mendoakan sampai 3 kali orang yang menempati shaf yang pertama. Ya, Rasulullah SAW mendoakan sampai 3 kali orang yang menempati shaf yang pertama. Sementara yang kedua hanya sekali. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Termasuk juga hadir lebih awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gampangkan mudahkan kita untuk selalu bisa hadir lebih awal. Terutama di salat Jumat, waktu Jumat gitu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hadir di awal-awal waktu, tapi malah milih duduk di belakang. Alasannya ISIS adem. Gitu. Tidak mau mengambil kesempatan menempati shaf yang pertama. Ya. Kadang-kadang sudah sampai masjid tidak kita manfaatkan untuk sholat sunnah, tahiyatul masjid ataupun sholat bainal adzaini di antara adzan dan qomat. Ataupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ngobrol dan sebagainya. Ya, marilah mudah-mudahan ini bisa memacu diri kita, diri saya khususnya kepada atau antum sekalian, agar lebih mengedepankan akhirat dan agar akhirat itu lebih kita utamakan daripada urusan dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW dalam peristiwa ini menggiring hewan sembeliannya, dalam hal ini adalah unta, yang mana dahulunya unta itu adalah milik Abu Jahal, yang di telinganya ada anting-anting yang terbuat dari perak. Rasulullah SAW giring dan disembelih unta itu untuk membuat marah orang-orang kafir, ya, untuk membuat jengkel orang-orang musyrikin waktu itu. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam hal ini beliau mengatakan wa minha istihbabu mughayadati a'da'illahi, dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah dianjurkan untuk membuat jengkel musuh-musuh Allah. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahda fi jumlati hadyi. Karena sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan petunjuk di sejumlah petunjuk beliau. Jamalan li Abi Jahal fi anfihi burratun min fiddatin yuhidu bil musyrikin. Di antaranya terkait ya, dari onta yang dahulunya milik Abu Jahal, yang pada telinganya, hidungnya ada cincin yang terbuat dari perak, untuk membuat jengkel orang-orang musyrik.
yakni pada peristiwa Hudaybiyah ini. Waqad qala Allah Ta'ala fi sifatin Nabi SAW wa ashabihi, dan benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati Nabi dan para sahabatnya dalam surat Al-Quran, yakni surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Itulah sifat mereka yang disebutkan di dalam Taurat dan sifat mereka yang disebutkan di Injil. Ya, yang disebutkan di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zur'an yaghidhu bihimul kuffar. Seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, lalu makin kuat, makin besar, tegak lurus di atas batangnya, yang menyenangkan orang yang menanamnya. Liyaghidhu bihimul kuffar. Ya, karena Allah ingin membuat jengkel orang-orang kafir dengan sifat-sifat mereka itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjengkelkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dengan orang-orang yang beriman, dengan jumlah mereka yang semakin banyak dan kebaikan hidup mereka tenang, damai. Dalam hal ini jika kita jengkel dengan sahabat, hati-hati, ini sifat orang-orang kafir. Ya, kalau kita melihat sahabat kok jengkel gitu, hati-hati, itu sifat orang-orang kafir. Orang yang benci pada sahabat berarti ada kekafiran di dalam dirinya, hati-hati. Jadi kita harus komitmen dengan Islam, karena sesungguhnya dengan komitmen terhadap Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, semakin teguh dan mantap imannya dengan Islam ini, maka itu akan membuat jengkel orang-orang kafir, di mana mereka tidak akan ridho kepada kita sekalian sampai kita mengikuti mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian. Hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu sampai kamu mengikuti milah-milah mereka. Mengikuti agama mereka, mengikuti kebiasaan tata cara mereka. Nah, ini menjengkelkan. Kalau kita komitmen dengan Islam semakin kokoh, sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan seperti tunas yang tumbuh, ya seperti benih yang menumbuhkan tunas. Benih tumbuh tunas, ya benar, tumbuh tunas. Dari tunas itu semakin besar, semakin kokoh, tegak lurus, yang menyenangkan orang yang menanamnya. Ya, tapi menjengkelkan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dakwah juga seperti itu. Kadang-kadang orang marah jika kita ini semakin sregep, sholat jamaah semakin baik, orang murid-murid gitu. Kok bisa gitu? Ada orang muslim kok marah dengan orang yang komitmen dengan Islam. Mengatakan orang yang ciri-ciri teroris itu orang yang hafal Quran. Ciri-ciri teroris orang yang sholatnya berjamaah. Kan aneh gitu. Ya. Jadi mestinya itu ada karakter orang-orang kafir itu. Orang-orang musyrik dahulu ya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oh, wis dulu lah. Ya kita coba berdiri dulu, insyaallah berikutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini atau ya lumayan sih, itu ada manfaat untuk kita semua dan bisa
diambil faedahnya yang lebih banyak dengan direnungkan kisah-kisah yang telah kita sama-sama kisahkan gitu. Dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap Nabi terhadap para sahabat, sikap Nabi terhadap musuh-musuhnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.